Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Sastri Nurunihal, NIM 0111811011, kelas KPIA semester 7, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Tema praktek retorika dakwah pada video kali ini mengenai demokrasi dalam pandangan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tidak lupa selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat atau khalayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berasal dari pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit menghubungkan dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas, di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Hukum demokrasi dalam Islam. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Sementara prinsip musyawarah terdapat dalam surat Al-Ansyura ayat 38 yang artinya itu, "Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Nah, dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan, dan yang kedua adalah permusyawarahan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya itu, "Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." Demikianlah ceramah singkat saya mengenai demokrasi dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Dalam suatu majelis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Kemudian, para sahabat bertanya, "Kenapa demikian ya Rasul?" Nabi pun menjelaskan bahwa di masa itu umat Islam akan sangat besar jumlahnya, tetapi sangat rapuh dan mudah bercerai. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ibadah kepada Allah di samping dapat mengingatkan diri kita kepada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sifat angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabdanya, "Belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan ukhuwah dan kebersamaan antara satu individu dengan yang lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Banyak orang mengorbankan ukhuwah hanya karena perbedaan penafsiran tentang agama atau karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya politik, padahal jelas rumusan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang merupakan refleksi seseorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhuwah. Di dalam surat Al-Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kalian semua pada tali Allah, agama Islam, dan janganlah bercerai-berai." Dan di dalam surat An-Nahl ayat 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Di antara memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran." Semakin memperjelas akan kewajiban kita untuk memelihara ukhuwah Islamiyah. Dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini, ada beberapa hal yang harus kita bina bersama, yaitu yang pertama, bersikap husnuzon di antara kita. Selama ini, lebih sering kita menggunakan prasangka dan praduga dan tidak sering menggunakan akal sehat sehingga terperosok pada suuzon kepada sesama muslim. Bila sikap ini dibiarkan akan berkembang sikap a priori, sikap menaruh kepercayaan walaupun kepada orang seiman. Oleh karenanya, Allah melarang sifat itu. "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, berpeganglah kita semua pada tali Allah, al-Islam secara kafah. Dalam pergaulan,
hendaknya berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Yang ketiga, laksanakanlah hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat seperti tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu yang pertama menjawab salam, yang kedua menengok orang sakit, yang ketiga mengantarkan jenazah, selanjutnya mendatangi undangan, dan yang terakhir mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan alhamdulillah dengan ucapan ya murkaullah. Yang keempat, jaga dan perbanyak ikatan tali silaturahmi, ibadah vertikal atau transendental atau hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan horizontal, hablum minannas, hubungan terhadap sesama manusia. Yang terakhir, kelima, tumbuhkan sikap saling percaya. Kita hendaklah selalu percaya kepada kemampuan saudara kita untuk membina, mendidik, dan memimpin jamaahnya. Kita seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangganya, walaupun tidak diminta. Lebih bahaya lagi, kita sering memvonis salah akan pemahaman agama saudara kita yang berbeda, yang berujung pada permusuhan di antara umat Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut pandangan Islam. Manusia hidup di dunia ini tidak bisa lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Akan tetapi, dalam kehidupan ini ada yang banyak sekali perbedaan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbatas dari konflik perbedaan, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai dan sikap dengan sebuah kata indah dan bermakna, apalagi kalau bukan toleransi, atau dalam bahasa Arabnya tasamuh. Toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan, termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Toleransi sendiri sudah diatur dalam Toleransi agama sendiri sudah diatur dalam beberapa Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat tersebut mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan dipersilahkan, bagi yang tidak adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Tetapi sudah jelas antara jalan yang benar dan yang salah. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi melakukan perjanjian dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun, dengan satu syarat, yang itu haruslah saling menghargai,
menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Dari apa yang kita pelajari tadi, maka dapat disimpulkan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tegang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agama yang masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji, mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai penuh kasih sayang di dalam mencari kebenarannya di sisinya. Serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Untuk itu, marilah mulai dari sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun kita tahu juga, walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanya ada pada diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Sastri Nurunial, NIM 0101181011, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPIA, semester 7. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad melebihi diri sendiri dan orang tercinta merupakan amalan yang sangat utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6, yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi umat muslim untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam hati lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW dapat dijadikan sebagai teladan dari Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku di hidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, dunia menjadi lebih terang dari kegelapan yang melanda hidup, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai
dan membawa perubahan positif dalam segala bidang kehidupan walaupun pandemi melanda dunia ini. Ini tidak menjadi halangan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam. Demikianlah ceramah singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Ada beragam kejadian yang Allah tampakkan maupun tidak dan tercatat di dalam Al-Quran ataupun disampaikan melalui para rasul. Terkadang, beberapa peristiwa memang tidak dapat diterima secara logika, namun harus diyakini karena itu merupakan bagian dari bentuk keimanan kita. Sebagai contoh adalah peristiwa Isra Mi'raj menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga kemudian diangkat di langit ketujuh Sidratul Muntaha sendiri. Sidratul Muntaha sendiri adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit ketujuh, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Perjalanan Rasulullah SAW ini menurut Al-Maudud dan mayoritas ulama terjadi pada periode akhir Rasul berada di Mekah sebelum kemudian hijrah ke Madinah atau dikenal dengan sebutan tahun-tahun pertama sebelum Hijriah, yakni antara 620 sampai 621 Masehi. Namun, pendapat lain menyebutkan bahwa keberangkatan Rasulullah pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Alamah Al-Mansufuri dan menjadi pendapat yang paling populer. Perjalanan yang dilakukan Rasulullah SAW dilakukan bersama Jibril dengan menaiki buraq, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya dan berfungsi sebagai tunggangan. Berdasarkan beberapa hadis, buraq memiliki beberapa ciri, yakni berbentuk seperti binatang tunggang dan bisa diikat layaknya hewan tunggang lainnya. Memiliki ukuran yang lebih tinggi dari keledai dan lebih tinggi dari bigal atau hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Berwarna putih serta langkah kakinya sejauh ujung pandangannya. Peristiwa ini dimulai dari berangkatnya Rasul dan malaikat Jibril ke Madinah, tempat di mana Rasul kemudian berhijrah, dilanjutkan ke tempat pemberhentian Nabi Musa ketika lari dari Mesir, yakni Syajar Musa atau Masyan. Kemudian kembali ke Tunisia, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Lalu ke Baitul Lahmi atau Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di samping Ka'bah terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad untuk disucikan dengan air Zam-Zam dan kemudian malaikat Jibril sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa di Yerusalem sebagai kiblat nabi-nabi terdahulu. Ketika sampai Jibril menurunkan Rasulullah SAW dan menambatkan kendaraannya.
Saat Rasul memasuki masjid, ternyata telah menunggu para nabi dan rasul untuk diimami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun bertanya pada Jibril perihal mereka, dan Jibril pun menjelaskan hingga akhirnya Rasul mengimami mereka untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selepas sholat 2 rakaat, Jibril membawa Rasulullah dengan 2 jenis minuman, arak dan susu. Rasul memilih susu dan meminumnya hingga Jibril berkata, "Engkau telah memilih kesucian." Kemudian Jibril mengarahkan Rasul menuju ke sebuah batu besar yang kemudian terlihat sebagai tangga yang sangat indah. Pangkalnya di Maqdis dan ujungnya menyentuh langit. Jibril dan Rasul pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki tangga tersebut ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya Rasul menjumpai beberapa nabi terdahulu sehingga ia mampu menggambarkan bagaimana perwujudan mereka. Pada perjalanan menuju menghadap Allah, Rasul tidak ditemani oleh Jibril. Saat perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menerima perintah untuk memberitahukan umatnya agar melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Rasul pun menerima perintah tersebut dan turun dengan penuh ketaatan. Setibanya di langit ke-6, beliau bertemu kembali dengan Musa alaihi salam dan terjadilah percakapan mengenai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul. Musa lantas menyuruh Rasul untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan mengenai jumlah sholat dan dalam sehari. Allah pun mengabulkan dan perintah turunkan menjadi 45 kali dalam sehari. Namun dalam kisahnya, Rasul beberapa kali menghadap Allah untuk meminta keringanan yang lebih lagi hingga akhirnya perintah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Jika kita lihat lagi rentetan peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas hal itu bukan merupakan suatu yang dapat diterima dengan mudah oleh logika kita. Dikisahkan perjalanan yang begitu panjang dapat ditempuh hanya dalam waktu semalam. Hal ini jelas memicu pengingkaran bagi kaum yang mengagungkan logikanya. Karenanya pada kenyataan logika tidak jarang berbenturan dengan agama. Disinilah perlunya iman, yakni keyakinan yang membuat kita percaya bahwa ada kekuatan yang besar yang bekerja di dunia ini. Selanjutnya, Isra Mi'raj menjelaskan kepada kita betapa Rasul senantiasa mengajarkan kebaikan kepada umatnya hingga kita dihadapkan pada pilihan kenikmatan dan kebaikan. Arak dan susu. Beliau memilih susu sebagai simbol kebaikan dan kebenaran. Beliau memberi contoh nyata bahwa keteladanan dengan memberikan contoh nyata adalah hal yang paling ampuh dan membimbing umatnya. Rasul tidak terlena dengan pilihan yang disediakan, layaknya kondisi ketika beliau memilih hidup sederhana padahal kemewahannya menantinya. Sungguh beliaulah uswatun hasanah sepanjang masa. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi titik awal diturunkannya perintah sholat juga menjadi bukti dari bentuk kecintaan Rasul kepada umatnya. Beliau tidak menghendaki adanya kesusahan atas umatnya. Ia rela menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkali-kali meminta pengurangan jumlah bilangan waktu sholat dalam sehari. Hingga pada akhirnya bilangan sholat menjadi jauh lebih sedikit dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Rasul SAW menginginkan kemudahan atas umatnya, hingga karena itu sudah semestinya keringanan itu membuat kita tidak lagi berat dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dan menambah kecintaan kita terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Menyambut bulan suci Ramadan, sudah selayaknya kita merasa gembira dan senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Karena inilah kesempatan terbesar bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Zat yang menciptakan kita. Setelah setahun kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas memakmurkan dunia, saatnya di bulan ini kita memakmurkan akhirat. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam kitabnya Az-Zuhd bahwa Hasan al-Basri pernah menuliskan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Sesungguhnya dunia adalah negeri rantauan dan bukan negeri untuk menetap, karena Adam diturunkan ke dunia sebagai hukuman. Karena itu, waspadalah. Kita bisa tiru bagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika datang bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Pada bulan ini pula, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Di sana terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang untuk mendapat kebaikannya, maka ia telah terhalang untuk jadi baik. Beliau sampaikan ini untuk memotivasi umatnya agar menyambut dengan gembira bulan ini. Agar mereka berusaha mempersiapkan diri agar tidak termasuk orang yang dijauhkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Ketika pintu-pintu surga dibuka, ini memberi semangat kepada orang baik, karena janji surga telah didekatkan untuk mereka, sehingga mereka semakin besar harapannya untuk mendapatkan pahala dan janji surga itu. Ketika pintu-pintu neraka ditutup, ini memberi peringatan kepada orang yang masih rajin berbuat maksiat, agar memperbanyak taubat, sehingga maksiat tidak mengantarkannya menuju neraka Allah. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika Ramadan, ada yang menyeru kepada manusia untuk berusaha berubah menjadi lebih baik. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, akan ada penyeru ketika Ramadan. Wahai yang ingin mencari kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Wahai yang sedang mencari maksiat, segera hentikan maksiat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan bahwa selama 1 bulan Ramadan ini, di setiap malam, Allah membebaskan beberapa hambanya yang Dia pilih dari neraka. Di dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, dan ketika Ramadan, Allah membebaskan beberapa orang dari neraka
dan itu terjadi setiap malam. Kita tentu sangat berharap termasuk orang yang dijanjikan bebas dari neraka itu. Mari kita sambut Ramadan dengan bersama-sama bersikap untuk jadi baik. Saya, Anda, dan seluruh kaum muslimin lainnya yang sering meninggalkan sholat, saatnya bertaubat dan menjaga sholat. Yang belum berjilbab, saatnya menutup aurat dengan benar. Yang sering maksiat, saatnya meninggalkan semua perbuatan yang mengundang murka Allah itu. Jika tidak di bulan Ramadan kita mencoba berubah, kapan lagi kita akan berubah? Karena jika tidak, bisa jadi kita termasuk orang yang didoakan Nabi Muhammad SAW. Yang mana, celakalah orang yang menjumpai bulan Ramadan sehingga selesai bulan ini dia belum diampuni dosanya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik kecuali atas petunjuk dan taufik dari Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Nuzul Quran. Dalam peristiwa nuzulul Quran, Nabi Muhammad SAW yang tengah Dalam peristiwa nuzul Quran, Nabi Muhammad SAW yang tengah menyepi di Gua Hiro mendapat wahyu pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sejak saat itu, sepanjang hari dari 22 tahun, Al-Quran turun secara bertahap untuk menjadi pedoman umat manusia. Apa hikmah dari peristiwa ini? Terdapat beberapa pendapat tentang proses turunnya Al-Quran ke dunia. Yang paling banyak dianut adalah pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, yaitu Al-Quran turun secara sekaligus ke Baitul Izzah. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian, setelah itu, ia diturunkan selama 20 tahun. Riwayat lain, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu diturunkan secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran ke dunia dimulai dari pewahyu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 kepada Nabi Muhammad SAW dan ditutup dengan surah Al-Maidah ayat 3. Terdapat beragam pendapat soal kapan turunnya wahyu pertama itu berlangsung. Pendapat bahwa surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 turun pada 17 Ramadan merujuk pada tafsir surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, "Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada
apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Hari Furqan atau hari bertemunya dua pasukan dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai hari perang Badar. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau Selasa 3 Maret 624 Masehi. Dalam perang tersebut, umat Islam yang hanya berkekuatan 303 hingga 317 orang mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy Mekah yang berjumlah 950 hingga 1000 orang. Oleh karena hari Furqan ditafsirkan sebagai 17 Ramadan, maka sebagian kalangan menyebut malam turunnya Al-Quran adalah pada tanggal tersebut, pada 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara bertahap, sebagai jawaban demi jawaban atas masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama hampir 23 tahun. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya dalam sekali turun saja? Demikianlah, supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya seperti tartil. Tafsir perintah Iqra dalam surat Al-Alaq. Dalam wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, ayat pertama surat Al-Alaq berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau diterjemahkan menjadi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 oleh Quraisy Shihab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan lagi hati beliau. Pertama tersebut bagaikan menyatakan agar Muhammad membaca wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan diterimanya secara berangsur-angsur. Ia juga meminta membaca alam dan masyarakat di sekelilingnya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca segalanya dengan syarat hal tersebut dilakukan dengan nama Tuhan yang mencipta semua makhluk. Membaca dalam hal ini diartikan tidak hanya sebagai membaca, tetapi juga menelaah, menyampaikan hal yang dapat terjangkau. Ditambahkan dengan kalimat Iqra bismi rabbik. Al-Quran tidak sekedar merintahkan untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut bagai menyiratkan agar segala aktivitas manusia bergerak dengan cara melingkari Tuhannya. Segala tindakan, mulai dari membaca, bergerak, atau apapun, mesti didasarkan kepada Rob. Ayat pertama ini dapat dimaknai, jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu, dan cara tujuannya, semuanya karena Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberi kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Pada hakikatnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan negara dengan jumlah masjid atau musolah terbanyak di dunia. Sekitar 1 juta buah masjid dan musolah telah berdiri di Indonesia. Menurut Depak, jumlah resmi masjid dan musolah sebanyak 700.000 unit, dengan perincian 30% dari jumlah keseluruhan adalah masjid besar, bagus dan megah, 50% bagus, dan 20% sederhana. Bila kita membandingkan dengan jumlah kuantitasnya, jelas sekali Indonesia kaya akan masjid. Jumlah yang sedemikian banyak itu sama dengan jumlah masjid dari Maghribi sampai Bangladesh. Sejatinya, jumlah masjid dan musola yang besar itu bisa menciptakan generasi-generasi muda Islami yang beriman dan bertakwa, sehingga mampu menjembatani tali ukhuwah dan memajukan Islam Indonesia. Dalam lintas sejarah umat Islam, kita mengetahui masjid pertama kali dibangun oleh Rasul sendiri. Ketika beliau hijrah, yang dibangun ialah Masjid Kubah, yang beliau buat bersama para sahabat dengan komponen dasar bangunan tersebut terdiri dari pelepah-pelepah kurma. Dalam konteks Kubah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melegitimasi keberadaannya lewat Al-Quran yang mengacu pada niat serta proyeksi pembuatan masjid itu sendiri oleh Rasulullah dengan bahasa Quran Usya'at ta'alaq taqwa, atau dibangun atau didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Proyeksi besar Nabi tidak lain adalah upaya memfungsikan masjid sebagai media dan basis real perjuangan umat Islam yang ketika itu jumlah masjid masih sedikit. Dengan pengertian lain, masjid memiliki banyak fungsi selain fungsi tempat ibadah. Menjadikan masjid sebagai media yang multifungsi bukan tanpa alasan bagi Rasulullah. Dengan strategi demikian, terbukti semakin banyak jumlah muslim dari hari ke hari. Lebih-lebih kaum Ansor, atau ke orang-orang muslim dari Madinah, selalu berupaya membantu Nabi beserta para sahabat dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid yang dijuluki Allah sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa, hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108, yang mana artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kubah, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya, masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Menurut Dewan Masjid Indonesia, ada 3 fungsi masjid. Pertama, masjid dapat difungsikan sebagai pusat ibadah, baik ibadah madhoh maupun ibadah sosial. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, mengaji, dan lainnya. Tentu,
Secara tidak langsung, ibadah-ibadah tersebut juga ada hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan sebagai pusat ibadah sosial, masjid dapat difungsikan untuk mengelola zakat, wakaf, membangun ukhuwah Islamiyah, menjaga kebersihan dan kesehatan bersama, melaksanakan kurban, dan membantu peningkatan ekonomi umat. Kedua, memanfaatkan masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid, seperti khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan anggota jamaah, dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, membina persatuan umat. Bila menilik dari pendapat Dewan Masjid Indonesia dan sejarah masjid di masa lampau, terlihat jelas, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah untuk semua hal yang bersifat sosial maupun ekonomi. Bisa dilakukan di masjid. Salah satu fungsinya adalah mengembangkan dan membantu ekonomi umat. Dengan kata lain, semua aset-aset yang dimiliki oleh masjid bisa digunakan untuk membantu menaikkan taraf hidup jamaahnya. Saat ini, program kembali ke masjid di masyarakat sudah terasa kencang gaungnya. Kembali ke masjid bukan hanya kembali meramaikan masjid hanya dengan praktek-praktek ibadah melulu, tetapi benar-benar menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Terlebih lagi, dalam masalah ekonomi, masjid diharapkan memainkan peran yang besar di dalamnya, karena masjid memiliki ikatan yang kuat dan solid dengan masyarakat. Di sana terdapat tokoh karismatik yang dipercaya oleh jamaah sehingga berpotensi menjadi motivator paling berpengaruh di masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks ini, masjid dapat dijadikan wahana penguat ekonomi umat. Potensi yang besar ini sangatlah disayangkan jika tetap diabaikan, karena masjid sebenarnya berpeluang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Cuman, yang terjadi saat ini, pemberdayaan ekonomi masjid untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, jujur, dan penuh keikhlasan. Jikalau potensi ekonomi dari masjid dapat dikelola dengan manajemen profesional dan transparan, maka ada beberapa keuntungan yang dapat diraih. Pertama, potensi ekonomi masjid dapat mengurangi beban pemerintah karena ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang miskin. Kedua, potensi ekonomi masjid bisa mengurangi ketergantungan dana dari pihak asing, terutama pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan. Ketiga, potensi tersebut dapat membangun kemandirian ekonomi umat. Gerakan pemberdayaan ekonomi masjid dapat juga dimaknai sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid seperti Baitul Mal, unit pelayanan zakat, infak dan sedekah. Jadi, masjid menyimpan potensi umat yang besar. Jika digerakkan secara optimal, akan meningkatkan kesejahteraan umat, minimal bagi jamaah masjid itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
Mungkin cukup sekian ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Rasulullah SAW membuat kebijakan dengan membangun masjid sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat dalam menguatkan tali silaturahim antar sesama manusia. Masjid selain sebagai tempat untuk memperkokoh pengetahuan tentang ajaran agama Islam di akhirat, sekaligus memperkokoh pengetahuan tentang ajaran agama Islam di dunia. Di masjid, Rasulullah SAW menjadikannya sebagai tempat yang sangat beragam. Mulai dari wadah untuk membina dan mengurusi seluruh kepentingan umat, baik dalam bidang politik, sosial, pendidikan, militer, budaya, dan terlebih lagi ekonomi. Zaman sekarang, mayoritas masjid di Indonesia lebih berdimensi akhirat saja. Jamaah masjid akan membludak pada hari Jumat dan pada waktu menjelang sholat saja, apalagi pada saat bulan Ramadan. Tentu ini patut kita syukuri, tapi alangkah lebih mulia lagi jika masjid kita kembalikan ke fitrahnya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di atas. Zaman sekarang pula, kesenjangan antar masjid begitu menganga. Misalnya, di sekitaran Menteng, Jakarta Pusat yang kita temukan Masjid Agung Sunda Kelapa dengan beberapa masjid yang terletak di sekitarnya. Masjid yang satu memiliki saldo kas Jumatan puluhan juta rupiah. Yang lainnya masih mengais sumbangan sambil menyodorkan jaring di pinggir jalan hingga di tengah jalan. Banyak masjid yang berdiri anggun, cantik dan megah. Namun di sekitarnya kita temukan banyak warga yang kondisi ekonominya jauh di bawah kewajaran. Tidak sedikit masjid kita dibekali dengan tanah yang lapang, tapi miskin produktivitas. Karena itu, masyarakat, khususnya pemuda, merasa kehilangan harapan pada masjid. Bahkan ada masjid di bilangan Jakarta Barat yang konon sudah tak berdaya lagi ditinggal para penghuninya. Masjid dan pemuda adalah kunci. Masjid dan pemuda adalah kunci. Kita perlu membangun keyakinan bahwa pemuda adalah masa depan dan masjid adalah pusat peradaban. Dari keduanya lah kondisi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan yang lain
akan tumbuh lebih baik. Pemuda tersebar dari pelosok desa hingga gemerlapnya ibu kota. 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda. Begitupun masjid. Kita hampir tidak sulit menemukan masjid di semua sebagai agama minoritas sekalipun selama kita masih berada di Indonesia. Di semua penjuru dunia, dalam segala lintasan waktu, pemuda selalu berfungsi sebagai agen of change. Pemuda memiliki elan vital dalam memperjuangkan apapun yang dikehendakinya. Mendikte pemuda dalam berkarya, apalagi ingin membendungnya, adalah bentuk kesia-siaan belaka. Jika masing-masing masjid tersebut mempunyai program bagaimana memakmurkan jamaahnya, memakmurkan wilayah sekitarnya, maka segala perubahan yang kita mimpikan akan segera terwujud. Masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti kesenjangan, juga kemiskinan yang tak pernah habis kita bicarakan, perlahan-lahan akan semakin berkurang. Sekalipun soal-soal merebaknya politik identitas dan yang lainnya, juga berdasarkan dari data Mariel Institute, masalah-masalah pemuda seperti urbanisasi pemuda desa yang ke kota semakin besar. Pemuda kian sakit-sakitan, juga masalah pengangguran yang sangat besar. Persoalan urbanisasi pemuda bisa jadi akan ditemukan jawabannya dengan mengaktifasi peran pemuda di masjid. Mungkin cukup sekian ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.